Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arisam Sobari dengan NPM 1222435 dari kelas 3O Manajemen Konsentrasi SDM. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi membangun human capital berkualitas unggul. Langsung saja pada pembahasannya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang human capital dan manajemen. Di sini ada beberapa. Kita akan membahas dulu tentang SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan yang jauh lebih cepat daripada manusia yang mengikutinya. Manusia seperti inilah adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua yaitu ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkatan nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan bekerja keras, dengan komitmen, dan dedikasi tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, ataupun tingkat pendidikan dan peluang yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkatan perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya ada penekanan kualitas SDM. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua itu ada kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga yaitu ada kualitas kekarya, yang meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua ada faktor lingkungan, dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan ada faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan, SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim. Pembahasan selanjutnya itu tentang pengertian human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal ataupun aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Galbraith dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga. Memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang human capital dan investasi pembangunan SDM. Sebelum kita memulai tentang pembahasan investasi pembangunan SDM, kita membahas lagi tentang konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Di sini ada 3 investasi pembangunan SDM. Yang pertama itu ada standar kualitas, yaitu kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang kedua yaitu ada investasi SDM, yaitu investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik,
dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang ketiga itu ada penempatan SDM, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human kapital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada mempersiapkan generasi emas atau goal generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang pada dasarnya. Semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar mereka benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Mungkin cukup